Oke, baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Jadi di video kali ini, di sini gue akan bahas ya tentang Galbay aplikasi Evoji ternyata sudah tidak diteror lagi setelah Galbay 2 minggu teman-teman semuanya. Dan apakah jika sudah seperti itu, apakah kita berhasil menggalbay teman-teman semuanya ya? Dan oke, jadi di sini gue akan jelasin mengapa sudah tidak ada lagi DC atau yang meneror dan panggilan telepon secara intens itu tidak lagi dilakukan oleh pihak pinjol. Apakah kita sudah berhasil menggalbay dan apakah kita tidak akan dikejar-kejar lagi untuk pinjaman kita teman-teman semuanya seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas secara lengkap ya. Namun sebelum itu di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman untuk subscribe channel HSM Vintage ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan teman-teman semuanya ya. Nah, oke. Jadi di sini gue tuh sudah galbay aplikasi Evoji selama kurang lebih di 16 harian. Kalau tidak salah ya, 16 harian atau 15 harian ya. Intinya pada saat itu saya pinjam sekitar 1.800.000 dan cair itu 1.300.000. Jadi saya kesel dan saya galbay teman-teman semuanya ya. Dan di sini kita bisa lihat ya dari total tagihan pada saat itu di 1.860.000-an ya. Ini sekarang terlambat sekitar 15 harian itu sudah mencapai 2.663.000. Jadi denda keterlambatan per hari di aplikasi Evoji ini sangat tinggi, yaitu sekitar 34.000 teman-teman semuanya ya. Itu sudah saya hitung ya. Dan di sini sudah mencapai 2.663.900 ya. Dan pihak aplikasi Evoji ini sudah tidak melakukan teror kepada saya ya. Di WhatsApp itu tidak sama sekali. Entah karena apa ya, dan di sini gue akan jelasin semuanya ya. Dan apakah berhasil galbay jika sudah seperti itu. Nah, biasanya pihak pinjol itu dari semua pinjol itu biasanya hanya akan meneror itu di 1 minggu pertama galbay teman-teman semuanya ya. Seperti itu, mereka akan melakukan chat WhatsApp terus menerus untuk melakukan penagihan seperti itu ya. Dan melakukan spam telepon biasanya itu satu hari sampai 40 kali 50 kali. Nah, namun setelah teman-teman galbay seiring berjalannya waktu, mereka sudah capek sendiri. Mereka tidak akan menghubungi teman-teman lagi sama yang seperti saya alami sekarang. Padahal baru 2 minggu sampai sekarang tidak ada lagi telepon yang masuk, bahkan kontak darurat saya tidak dihubungi juga oleh pihak aplikasi ini. Seperti itu ya. Dan apakah aman di galbay? Nah, jadi teman-teman harus ketahui terlebih dahulu ya, untuk pinjol seperti ini ya tidak ada namanya yang berhasil galbay ya. Yang namanya denda tetap bakal ada ya. Seperti pinjol Evoji ini, dendanya itu akan terus berjalan, namun akan mentok di 2 kali pokok pinjaman. Karena aturan OJK sendiri, teman-teman wajib ketahui bahwa mereka melarang yang namanya pinjol memberikan denda keterlambatan kepada nasabah lebih dari 2 kali pokok pinjaman. Seperti itu. Jadi contoh kayak saya galbay di 1.800.000 itu akan mentok di 3.600.000 teman-teman semuanya, tidak akan lebih. Jika lebih itu mereka sama saja melanggar aturan OJK dan kita wajib melaporkannya kepada OJK teman-teman semuanya. Mau kita galbay berapa lama pun tetap akan berhenti di 3.600.000 teman-teman semuanya, seperti itu. Walaupun 10 tahun ya. Nah, seperti itu. Dan buat yang bertanya apakah aplikasi Evoji ini suatu saat akan mendatangi kita atau melakukan penagihan. Nah, jadi menurut saya itu pasti bakal terjadi ya. Namun kita tidak tahu kapan ya. Dan menurut saya kalau memang sudah ada duit baru kita lunasin teman-teman semuanya, tidak harus dipaksa ya. Seperti itu. Dan atau teman-teman nanti bayarnya ke DC yang datang ke rumah saja, itu terserah dari teman-teman semuanya ya. Yang penting nyaman-nyaman teman-teman aja, seperti itu. Dan aplikasi Evoji ini juga saya galbay setelah 2 bulan, 2 minggu 14 hari lebih. Itu memang awal-awalnya diancam disebar data ya di Instagram dengan menggunakan akun orang, akun Instagram ya. Namun setelah saya cari akunnya itu tidak ada sama sekali ya, bahwa itu hanya sekedar ancaman dari mereka. Sebenarnya itu sudah melanggar aturan OJK, itu mengancam melakukan sebar data. Namun jika mereka melakukan sebar data secara nyata, kita wajib melaporkannya kepada OJK agar status legal aplikasi ini dicabut teman-teman semuanya. Dan ya, teman-teman tidak usah khawatir mengenai sebar data pribadi ya di aplikasi Evoji ini. Kemudian buat yang bertanya apakah aplikasi Evoji ini akan
menghubungi di luar pihak kontak darurat? Pastinya tidak, karena ini legal. Aplikasi ini tidak akan mendapatkan informasi perangkat kita, tidak akan mendapatkan informasi kontak yang ada di perangkat kita. Jadi aman teman-teman semuanya ya. Mereka palingan hanya sesekali 2 kali akan menghubungi kontak darurat teman-teman semuanya, seperti itu. Tidak akan menghubungi di luar kontak darurat seperti itu. Nah, jadi sebenarnya untuk galbay pinjol ini tidak ada yang berhasil ya. Untuk konsekuensinya pasti bakal ada. Salah satunya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu didatangi DC, kemudian juga bunga dan atau denda keterlambatan yang terus berjalan namun akan mentok di 2 kali pokok pinjaman. Seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi untuk galbay pinjol itu bukan tanpa bukan tanpa resiko, pasti ada resikonya teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman jika mau bertanya atau ada konsultasi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti di situ saya akan balas komentar teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini, semoga bermanfaat teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.